Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlilhu fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majlisul ilmi, segenap jamaah pengajian rutin hari Sabtu ba'da subuh Musholla Nurul Hidayah RT 05 RW 07 Komplek MNIAD Bumi Cibarusah Asri BK yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, baginda tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, mengamalkan ajaran Islam, juga mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, juga keluarga kita semuanya kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat juga dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Kita awali pengajian rutin kita pada pagi hari ini sebagaimana biasa, yaitu dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah dan dengan membaca sholawat atas kekasihnya Allah, yang pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, yaitu para sesepuh orang tua kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, juga saudara-saudara kita dan guru-guru kita. Sekaligus kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla, semoga dengan barokah mukjizat kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah dan barokah dari bacaan sholawat atas kekasihnya Allah, semoga kita dan keluarga kita yang masih hidup oleh Allah selalu diberikan kesehatan baik zahir maupun batin, dengan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu kita gunakan untuk beribadah, untuk beramal soleh, untuk berbuat baik. Dan apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, baik sakit zahirnya maupun sakit batinnya, semoga oleh Allah segera disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah. Bitilkan niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين. Semoga dengan barokah bacaan Fatihah tersebut yang kita baca, khusus orang tua dari Bapak Agus Nur yang sedang dalam keadaan sakit, semoga Allah lekas disembuhkan dari sakitnya, dipanjangkan umurnya, dan mudah-mudahan barokah umurnya, barokah kesehatannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari kita sama-sama bersolawat kepada Nabi kita. Ya
kita ketahui bahwa menurut keterangan di dalam kitab Safinatun Najah, rukun sholat jumlahnya 17. Kemudian di dalam kitab Fathul Mu'in diringkas rukun sholat jumlahnya 14. Sebenarnya kalau saya perhatikan sama saja, walaupun di kitab Fathul Mu'in diterangkan bahwa rukun sholat 17, di Fathul Mu'in 14. Setelah diperhatikan, karena tumak-nina yang ada pada 4 tempat di dalam sholat itu dijadikan satu nomor di dalam kitab Fathul Mu'in, sehingga 17 diambil 3, sisanya 14. Jadi sama saja sebenarnya. Kalau di Safinatun Najah dirinci satu persatunya dari 1 sampai 17, tapi kalau di Fathul Mu'in ya tumanina dijadikan 1 poin, sehingga menjadi 14. Nah, rukun sholat yang 17 tersebut atau yang 14 tersebut itu wajib dilaksanakan di dalam sholat yang kita kerjakan, tidak boleh diabaikan, tidak boleh dianggap sepele, tidak boleh diremehkan, tidak boleh ditinggalkan. Karena apabila kita secara sengaja dan bahkan kita mengetahui hukumnya, apabila kita meninggalkan salah satu dari rukun sholat tersebut, maka resikonya, konsekuensinya, akibat yang mesti kita terima atau kita tanggung adalah mengakibatkan sholat kita oleh hukum dipandang dinilai tidak sah. Contoh, misal kita di dalam sholat kita meninggalkan rukun sholat yang ke-17, umpama rukun sholat yang ke-17 apa coba? Ayo, lupa, masa lupa? Kan sholatnya tiap hari 5 kali. Rukun sholat yang ke-17 mengucapkan salam itu terakhir. Nah, kalau umpama kita meninggalkan salam ya, ketika kita tahiyat akhir atau tasyahud akhir, enggak ditutup sholat kita dengan ucapan salam, yang enggak sah sholatnya. Itulah konsekuensi yang mesti kita terima akibat dari meninggalkan salah satu rukun sholat, mengakibatkan sholat kita oleh hukum agama, bukan hukum negara, oleh hukum dipandang tidak sah karena kita meninggalkan ucapan salam di dalam sholat kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi rukun sholat adalah sesuatu perkara yang wajib dikerjakan di dalam sholat dan tidak boleh ditinggalkan. Apabila ditinggalkan salah satunya, mengakibatkan sholat kita menjadi tidak sah. Berapapun banyaknya kita mengerjakan sholat, sehebat apapun, serajin apapun sholat yang kita kerjakan, kalau rukun sholatnya tidak dilaksanakan alias ditinggalkan, percuma, nol, nggak ada apa-apanya, nggak ada nilainya. Pekerjaan kita tersebut dianggap bukan ibadah oleh hukum. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, biasanya seluruh umat Islam, khususnya yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, umumnya di seluruh dunia, rata-rata umat
yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, rata-rata mereka setiap kali selesai mengucapkan salam di dalam sholatnya, rata-rata mereka suka mengusap muka, ya bener gak? Suka mengusap muka. Itu yang kita lakukan. Nah, permasalahannya kita harus tahu landasan hukumnya, harus paham dalilnya, dalil mengusap muka. Karena apabila kita sudah paham, sudah mengerti, sudah tahu dalilnya, maka insya Allah apabila ada pihak-pihak yang akan mempengaruhi ya apa yang kita lakukan, insya Allah kita akan kokoh, akan teguh, tidak akan goyah, tidak akan terpengaruh dengan pihak-pihak yang berbeda pendapat dalam masalah mengusap wajah atau mengusap sholat setiap selesai mengucapkan salam di dalam sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Karena ada pihak-pihak yang mengatasnamakan umat Islam, bahkan mereka mengaku seakan-akan mereka adalah kelompok yang paling menyunah, yang paling menegakkan sunnah Rasulullah. Tapi kadang-kadang mereka kerap kali membid'ah-bid'ahkan, menyesat-nyesatkan, mensalah-salahkan apa yang telah kita lakukan di dalam ibadah. Termasuk salah satunya adalah mereka membid'ahkan mengusap muka setiap selesai salam di dalam sholat. Menurut mereka bid'ah, dolalah, sesat, neraka. Nah, sementara itu kita lakukan. Nah, kita jangan sampai terpengaruh dengan paham-paham seperti ini, lalu kita berubah. Yang tadinya setiap selesai ucapan salam di dalam sholat yang kita kerjakan, kita selalu mengusap muka. Nah, setelah menerima atau mendapatkan keterangan tersebut dari orang yang notabene pahamnya berbeda dengan kita, dalam tanda kutip paham Wahabi, lalu kemudian kita enggak mengusap muka lagi. Nah, berarti kita goyah, berubah. Kenapa bisa begitu? Bisa goyah, bisa berubah, bisa terpengaruh karena kita landasannya enggak kuat, enggak paham dalilnya, sehingga mudah diombang-ambing oleh pihak-pihak yang sengaja ingin memecah belah umat Islam supaya umat Islam enggak akur, terjadi perpecahan. Nah, maka oleh karenanya pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan landasan hukumnya, dalilnya, supaya kita kokoh, enggak goyah, enggak mudah dipengaruhi oleh pihak manapun. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita perhatikan, nggak usah dengan dalil, nggak usah dengan dalil agama, kita perhatikan secara logika saja, secara akal saja. Sebenarnya mengusap muka selesai salam di dalam sholat, baik sholatnya sholat fardu 5 waktu dan ataupun sholatnya sholat sunnah, itu sebenarnya dilakukan ketika pekerjaan sholat sudah selesai. Berarti mengusap muka itu adanya di luar sholat, karena sholatnya sudah selesai. Kapan selesai sholatnya? Ketika dia mengucapkan salam yang pertama, itu udah selesai sholatnya. Lalu kita mengusap muka, berarti keberadaan tempat mengusap muka
itu jelas di luar sholat. Lah kalau sholat sudah selesai kita mau ngapain aja boleh, mau modal kek, mau makan nasi uduk kek, jangankan ngusap muka, mau ngopi aja boleh, nggak bid'ah. Siapa yang mengatakan ngopi bid'ah? Belebu. Yang bilang ngopi mah enak tahu. Nah, kalau bid'ah itu kan adalah, kalau kita paham pengertian bid'ah, definisi bid'ah apa? Menurut para ulama, definisi bid'ah itu adalah fi'lu ma lam yukhad, fi'lu ma lam yukhad bi asri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengertian bid'ah itu adalah mengerjakan sesuatu perkara yang tidak dikenal, yang tidak dicontohkan, yang tidak terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Cuma oleh para ulama seperti menurut keterangan dari Imam Al-Baihaqi, ulama besar ahli hadis, juga menurut keterangan Imamul Madhab, yaitu Imam Syafi'i dan seluruh para ulama Syafi'iyah yang bermadzhab Imam Syafi'i, bid'ah itu terbagi dua, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah, atau ada bid'ah mahmudah, atau ada bid'ah madmumah. Jadi enggak setiap atau enggak seluruh perkara baru dalam agama dikatakan sesat, enggak bisa begitu. Kalau umpama pemahamannya seperti itu, berarti itu menunjukkan betapa alangkah piciknya, betapa alangkah sempitnya, betapa alangkah bodohnya orang tersebut dalam memahami agama. Banyak perkara-perkara baru di dalam agama Islam yang dulu zaman Rasulullah tidak pernah terjadi, bahkan Rasulullah tidak pernah mencontohkan, tapi malah justru wajib dilakukan. Contohnya seperti mushaful Quran, pembukuan Al-Quran. Selama Rasulullah masih hidup, dari mulai beliau membawa risalah kerasulan malam Senin tanggal 17 Ramadan tahun 41 Pil, bertepatan dengan tanggal 16 Februari tahun 610 Masehi, sampai beliau wafat di kota Madinah, dimakamkan di kota Madinah, maksudnya beliau wafat hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah, kurang lebih 23 tahun. Selama beliau masih hidup, itu Al-Quran zaman Rasulullah masih hidup enggak dimushafkan, enggak dibukukan sampai Rasulullah wafat. Ayat-ayat Quran masih ditulis di pelepah-pelepah purna, di tulang-tulang onta. Lalu sekarang Al-Quran sudah dibukukan, itu bid'ah, tapi bid'ahnya wajib. Jangan dibilang bid'ah dolalah. Lah, mereka mengatakan bid'ah dolalah karena itu perkara baru dalam agama yang tidak terjadi, yang tidak dikenal, yang tidak dikerjakan, yang tidak dicontohkan Rasulullah. Tapi pertanyaan kita, Al-Quran yang mereka miliki sekarang, Al-Quran yang mereka punyai sekarang, Al-Quran yang mereka pegang, yang ada di rumahnya, Quran yang mana? Ya Quran yang sekarang yang sudah dibukukan. Kenapa mereka katakan bid'ah tapi mereka miliki? Nah berarti mereka enggak komitmen, berarti omong kosong. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu namanya pinter bodoh, bodoh pinter sebenarnya. Menyalahkan orang lain tapi dia sendiri mengerjakan, itu bodoh pinter, pinter bodoh namanya. Lucu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita kembali ke laptop. Kita kembali ke pokok bahasan yang akan kita bahas, yaitu masalah mengusap muka. Jadi jangan ragu dan jangan terpengaruh. Harus tetap kokoh, teguh. Jangan mudah digoyahkan oleh pihak manapun bahwa mengusap muka itu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dilakukan oleh Rasulullah, diperbuat oleh Rasulullah, dicontohkan oleh Rasulullah, yang apabila kita
intinya melakukannya, maka kita akan mendapatkan pahala 100 orang yang mati syahid. Kalau kita niatnya menghidupkan, mengamalkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pahalanya begitu besar. Kenapa dibid'ahkan? Tapi bodoh orang yang membid'ahkan. Ntar saya buka hadisnya. Sabar, tenang. Jeung saha sih? Saya buka nanti hadisnya. Kita ngobrol dulu aja, tenang. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah pernah bersabda, "Man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid." Barang siapa yang berpegang teguh terhadap sunnahku, yang disebut sunnah Rasul itu adalah masanahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kaulan au fi'lan au takriron. Itulah yang disebut sunnah Rasulullah. Artinya sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah segala sesuatu yang telah diajarkan, yang telah dicontohkan, yang telah dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa ucapan beliau, berupa perbuatan beliau, dan ataupun berupa pengakuan beliau terhadap suatu perbuatan yang diperbuat oleh salah seorang sahabatnya di depan beliau dan beliau diam tidak melarangnya. Itu artinya beliau membolehkan. Itulah yang disebut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kata beliau dalam hadisnya, "Man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid." Barang siapa yang berpegang teguh terhadap sunnahku, menghidupkan sunnah-sunnahku, mengamalkan sunnah-sunnahku, dikala umatku dilanda kerusakan iman, dikala umatku dilanda kerusakan akhlak, moral, maka dikala situasi seperti itu ada umatku yang tetap istiqomah, yang tetap teguh menghidupkan dan mengamalkan sunnah, kata beliau, falahu ajru mi'ati syahid, maka baginya akan mendapatkan pahala 100 orang yang mati syahid. Gede pahalanya itu. Kita kalau pengen mati syahid, kita harus ikut perang dulu di medan perang, di medan tempur, melawan orang-orang kafir seperti yang telah dilakukan oleh para sahabat dalam perang Badar, dalam perang Uhud, dan perang-perang yang lainnya seperti perang Khandaq dan perang Yamamah. Banyak para sahabat yang mati berguguran, bersimbah darah di medan perang, dibunuh oleh orang-orang kafir dalam membela agama Allah. Baru kita mati syahid. Lah ini cuma dengan mengusap muka kita dapat pahala mati syahid, coba. Masa nggak mau, masa dipindahkan? Bodoh bener tuh orang. Belum pisah. Makanya ngaji yang benar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah, kita jangan terpengaruh dengan paham-paham seperti itu. Paham-paham yang dihembuskan oleh ajaran Wahabi. Bisanya cuma membid'ah-bid'ahkan, menyalah-nyalahkan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau memang mereka enggak mengusap muka, ya enggak masalah, kita enggak usil. Kita masing-masing saat kita mengusap muka setiap selesai salam dalam sholat, mereka enggak, ya udah masing-masing aja. Enggak usah lalu kemudian mereka menyalah-nyalahin kita, membid'ah-bid'ahkan kita, menyesat-menyesatkan kita. Mereka bilang kita ahli neraka. Memang surga bapak moyang dulu. Enak banget ngomong. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, udah masing-masing aja. Kalau memang nggak usah muka, nggak usah nyalain orang lain. Urus aja ibadahmu yang benar, nggak usah ngurusin orang lain. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saya ngaku sama siapa ya? Ya sama mereka yang pahamnya bid'ah. Hanya membid'ah-bid'ahkan.
tapi nggak ada dalil. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi jangan ragu, terus lakukan mengusap muka setiap kali kita selesai mengucapkan salam di dalam salat kita, karena mengusap muka bukan bid'ah dolalah, tapi itu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dilakukan, dikerjakan, diperbuat, dicontohkan oleh Rasulullah, Nabi kita tercinta, panutan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana dalilnya? Nah sekarang kita buka dalilnya baru, supaya lebih mantap pemahaman kita, enggak mudah digoyahkan, karena kita udah punya dalil, udah punya dasar, ada landasan hukum. Baik, mengenai dalil syar'i, dalil agama tentang mengusap muka selesai salam di dalam sholat, baik sholat fardu atau sholat sunnah, itu adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Jadi hadisnya begini, An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qada sholatahu masaha wajhahu biyadihil yumna summa yaqulu asyhadu alla ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahumma azhib annil hamma wal huzna. Rawahu Ibnu Malik, rawahu Anas bin Malik. Baik, hadis tersebut kita artikan. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi Anas bin Malik ini sahabat Rasulullah. Yang disebut sahabat itu adalah orang yang hidup di zaman Rasulullah, di masa Rasulullah, dan mereka beriman kepada Rasulullah. Itulah definisi sahabat. Jadi siapapun yang hidup di zaman Rasul dan beriman kepada Rasulullah, itulah sahabat. Kalau umpama ada orang hidup satu zaman, satu masa, satu kurun dengan Rasulullah tapi tidak beriman, itu bukan sahabat, itu kafir. Contohnya Abu Jahal. Abu Jahal itu hidup satu zaman dengan Rasulullah tapi kafir. Itulah orang kafir, bukan sahabat. Sahabat itu seperti Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Sayyidina Ali. Walaupun anak kecil hidup zaman Rasul tapi beriman kepada Rasul, itu sahabat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Anas bin Malik ini bahkan beliau bukan hanya sekedar sahabat Rasulullah, bahkan beliau selama 10 tahun menjadi khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi pelayan Rasulullah di rumah Rasulullah selama 10 tahun, melayani Rasulullah, melayani segala kebutuhan Rasulullah selama 10 tahun di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi otomatis Anas bin Malik ini tahu persis keseharian Rasulullah, seperti apa, bagaimana ucapannya, perilakunya, akhlaknya, ibadahnya. Tahu persis Anas bin Malik ini, karena pernah tinggal di Rasulullah selama 10 tahun melayani Rasulullah. Nah, Anas bin Malik ini beliau meriwayatkan sebuah hadis, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qada sholatahu masaha wajhahu biyadihil yumna summa yaqulu asyhadu alla ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahumma azhib
annil hamma wal husna. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbukti apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai mengerjakan sholatnya, masaha wajhahu biyadihi yumna. Kata Anas, Rasulullah SAW mengusap wajahnya dengan tangan kanannya. Ini kan hadisnya jelas banget. Kenapa dibid'ahkan? Bego lu. Bisanya cuma membid'ah-bid'ahkan tapi nggak paham dalil. Ini jelas hadisnya. Apakah berani Anda menentang hadis Rasulullah?